Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Giawan Nurfitria. Saya adalah dosen dari Universitas Mercu Buana, ingin menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Moral Pajak dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan pajak dengan niat pajak sebagai variabel mediasi. Studi pada UMKM di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, yang melatar belakangi dari penelitian saya, yaitu adalah hampir 80% APBN negara berasal dari pajak, sehingga kepatuhan pajak UMKM yang masih secara faktanya masih belum optimal. Lalu adanya moral pajak dan tarif pajak yang berubah menjadi pemicu dari dalam diri wajib pajak untuk merespon mengenai kepatuhan perpajakan. Lalu yang menjadi tujuan penelitian saya adalah menguji efek moral pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan niat pajak sebagai variabel mediasi pada UMKM di Jakarta. Selanjutnya, yang menjadi originalitas dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan pengujian kepatuhan pajak berdasarkan sukarela yang ditinjau dari teori plan of behavior. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel niat patuh pajak yang diduga mampu memediasi pengaruh moral pajak terhadap tarif pajak. Selanjutnya, literatur penelitian ini didukung oleh Grand Theory, Theory Plan of Behavior, yang mendevelop terdapat 4 hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu moral pajak berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak, selanjutnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap niat patuh pajak, hipotesis ketiga adalah moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan hipotesis keempat tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Lalu metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Terdapat 100 responden UMKM di wilayah DKI Jakarta yang digunakan menjadi sampel dengan tools atau alat analisis Smart PLS 3. Ini adalah merupakan hasil dari demografi responden. Jumlah responden 100 responden, kemudian jenis usaha responden didominasi oleh jenis usaha kuliner sebesar 51%, kemudian usia responden didominasi oleh responden usia 30 sampai 40 tahun. Selanjutnya, untuk jenis kelamin dari responden didominasi oleh perempuan, tingkat pendidikan didominasi pada level strata 1 atau diploma sebesar 52%, serta lamanya usaha didominasi oleh usaha yang 1 sampai 3 tahun. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden itu valid dan reliable. Karena setelah diolah data, maka nilai AVE-nya di atas dari 0,5 ya. Kemudian untuk round batch alpha-nya semua di atas 0,7. Untuk model penelitian ini terbilang bagus karena memiliki nilai SRMR, estimated modelnya sebesar 0,098. Jika dilihat dari hasil hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, di mana berarti bahwa teks moral itu berpengaruh terhadap niat patuh pajak. Kemudian untuk hipotesis kedua, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak. Kemudian hipotesis ketiga, moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka hipotesis ketiga diterima. Kemudian hipotesis keempat, yaitu tarif pajak tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Baik, jika dilihat dari nilai koefisien untuk non indirect effect, yaitu bisa dilihat bahwa secara mediasi parsial bahwa intensi atau niat pajak itu mampu memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun untuk, intensi atau niat pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Maka simpulan dari penelitian ini adalah bahwa teks moral
bisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan terhadap intensi. Namun tidak untuk, tarif pajak, di mana tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta niat patuh pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Baik, hasil riset ini sudah disubmit di jurnal internasional dan juga sudah under review, maka under review di sini di Journal of Economic Finance yang merupakan jurnal internasional. Kemudian yang menjadi keterkaitan penelitian dengan mata kuliah di Universitas Mercu Buana, yaitu tema dan materi penelitian ini memiliki relevansi dengan mata kuliah perpajakan yang diajarkan di akuntansi pada mata kuliah perpajakan yang membahas mengenai kepatuhan pajak. Pada mata kuliah perpajakan membahas tarif pajak yang dikenakan oleh para wajib pajak sehingga memberikan edukasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Sekian dan terima kasih. Semoga hasil riset saya ini bisa bermanfaat bagi halayak ramai.